Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MGP Gacor. Kali ini kita bakal membahas sebuah pengalaman berharga dari Johann Zarco dan Valentino Rossi setelah mengikuti Suzuka 8 Hours. Bukan hanya sekedar balapan, bukan sekedar piala atau sebotol sampanye yang disemprotkan di podium. Bagi Johann Zarco, Suzuka 8 Hours adalah sebuah ujian yang secara brutal menguji bukan hanya keterampilan, melainkan ketangguhan, baik fisik maupun mental. Ini adalah pertarungan melawan waktu, melawan pesaing, dan yang paling sulit, melawan dirinya sendiri. Balapan ini adalah medan pertempuran yang menguras energi dan mengancam untuk menelan siapapun yang tidak siap. Di balik riuh rendah lintasan Suzuka dan sorak-sorai penonton yang tumpah ruah, ada satu suara yang mengaung, sebuah nama yang pernah merasakan sendiri kengerian dari balapan ini. Yap, Valentino Rossi. Di tengah balapan yang menguras tenaga di Sepang beberapa tahun lalu, Rossi pernah mengakui betapa balapan dengan intensitas tinggi di bawah terik matahari yang menyengat dapat mempengaruhi dirinya hingga sejauh ia mulai melihat hitam dan putih, sebuah halusinasi yang muncul akibat kelelahan ekstrim, di mana mata dan otak tidak lagi mampu membedakan warna, hanya mampu melihat kontras antara terang dan gelap. Sebuah batasan yang bahkan seorang legenda seperti Valentino Rossi pernah menyentuhnya. Itu adalah tantangan yang harus ditaklukkan Zarco. Sebagai seorang pembalap, ia sudah kenyang dengan berbagai tantangan di MotoGP, balapan di mana setiap detik adalah penentu. Namun Suzuka 8 Hours berada di level yang berbeda. Balapan MotoGP umumnya berlangsung kurang dari 1 jam. Sementara itu, Suzuka 8 Hours dengan durasi 8 jam menuntut ketahanan yang setidaknya 4 kali lebih lama. Intensitasnya mungkin sedikit berbeda, tetapi tuntutan pada stamina, fokus, dan mental adalah yang mengerikan. Bagi Zarco, Suzuka tahun ini bukan sekedar balapan. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan loyalitasnya bukan hanya kepada timnya, melainkan juga kepada Honda. Musim sebelumnya, ia sudah berhasil meraih kemenangan di Suzuka sebagai rookie. Sebuah pencapaian yang sudah luar biasa. Namun, kini ia kembali ke sana, kali ini dengan ekspektasi yang jauh lebih besar. Honda, pabrikan yang sangat menjunjung tinggi hasil, ingin pembalap andalan mereka menunjukkan kembali dominasi. Ini akan sangat berarti, terutama setelah melakukannya sebagai tim yang terdiri dari 2 pembalap. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa, ujar Peter McLaren dalam sebuah podcast. Ia menang tahun lalu, jadi ada lebih banyak ekspektasi tahun ini. 4 jam setiap balapan MotoGP kurang dari 1 jam. Jadi jaraknya 4 kali lipat dari balapan. Bukan intensitasnya, tapi ada yang tertinggal. Balapan di malam hari dengan lampu depan menyala dan panasnya yang luar biasa. Secara fisik pasti sangat ekstrim untuk menghadapinya. Ini bukan hanya efek fisik, ini efek mental. Anda kehilangan fokus, menguras tenaga, dan kehilangan ketangkasan. Kemenangan kedua berturut-turut di Suzuka 8 Hours ini akan memperkuat kepercayaan Honda pada Zarco. Terlebih, kemenangan itu datang di tengah jeda musim panas, waktu di mana pembalap lain beristirahat dan memulihkan diri. Zarco memilih untuk menghadapi tantangan ini, sebuah keputusan yang menunjukkan bukan hanya ambisi, melainkan juga dedikasi yang tak tergoyahkan. Tahun lalu, tahun yang luar biasa baginya. Dia memenangkan Grand Prix kandangnya dengan Honda dan Suzuka dengan Honda, lanjut Peter. Di balik semua pencapaian ini, ada narasi lain yang juga berkembang. Zarco pada usianya yang 35 tahun adalah pembalap tertua di grid MotoGP. Namun, reputasinya bisa dibilang tidak pernah setinggi ini. Di saat pembalap-pembalap lain mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, Zarco justru terus membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Kontraknya dengan LCR Honda akan segera berakhir, tetapi kemenangannya di MotoGP Prancis diikuti oleh kemenangan di Suzuka, membuat perpanjangan kontraknya nyaris pasti.
Produsen seperti Honda akan sangat bergantung pada hasil seperti ini, timpal Lewis Duncan dalam podcast tersebut. Saya rasa itu tidak akan banyak mengubah nasibnya. Jika kesepakatan belum ditandatangani, maka itu akan segera terjadi. Saya tidak bisa membayangkan kontraknya tidak berdurasi minimal 2 tahun, kalau tidak 2 plus 1 tahun. Lewis Duncan tidak berlebihan. Sejak paruh kedua musim sebelumnya, Zarco telah menjadi pembalap terbaik untuk Honda. Ia adalah satu-satunya pembalap pabrikan yang mampu meraih kemenangan Grand Prix. Pencapaian yang sangat luar biasa dan sangat langka di tengah kesulitan yang dialami Honda. Suzuka 8 Hours adalah pelengkap yang sempurna. Balapan itu bukan hanya menambah daftar prestasinya, melainkan juga memperkuat posisinya di mata Honda. Hubungan antara Zarco dan Honda bukanlah sesuatu yang baru. Valentino Rossi juga pernah meraih kemenangan di Suzuka 8 Hours bersama Honda, dan ia sendiri mengakui kesulitan yang ditimbulkan oleh kondisi panas yang ekstrim. Kemenangan Zarco ini pada dasarnya adalah sebuah deja vu yang paling indah bagi Honda. Ia mengulangi kejayaan masa lalu, tetapi dengan caranya sendiri, dengan tantangan yang berbeda. Di tengah semua rumor yang beredar tentang Jorge Martin dan Pedro Acosta yang dikaitkan dengan Honda, posisi Zarco tidak pernah goyah. Ia adalah jangkar, pilar yang diandalkan oleh pabrikan untuk kembali ke masa kejayaannya. Tidak pernah ada satu titik pun yang menyatakan bahwa Zarco akan kalah, yang menunjukkan posisi dia dalam ekosistem Honda, kata Lewis Duncan. Loyalitas Zarco terhadap Honda dan sebaliknya adalah sesuatu yang langka dalam dunia balap yang serba cepat dan penuh dengan intrik ini. Ia memilih untuk bergabung dengan Honda saat pabrikan itu berada di titik terendahnya. Ia meninggalkan motor terbaik di grid untuk bergabung dengan motor yang pada saat itu dianggap sebagai yang terburuk. Pilihan itu membutuhkan keberanian, dan ia membuktikan bahwa keberaniannya itu berbuah manis. Mungkin akan ada beberapa euro tambahan di kontraknya untuk kemenangan Suzuka, Lewis Duncan menambahkan dengan nada ceria. Itu adalah sebuah lelucon, tetapi di dalamnya tersimpan kebenaran yang mendalam. Kemenangan Zarco di Suzuka bukan hanya tentang trofi dan pujian, melainkan juga tentang value. Ia telah membuktikan dirinya sebagai aset yang tak ternilai bagi Honda. Kontrak baru dengan angka-angka yang lebih besar adalah hal yang wajar. Kita bisa mengapresiasi Honda karena telah memberikan kontrak kepadanya sejak awal. Dan kita juga harus mengapresiasinya karena telah beralih dari motor terbaik di grid ke motor terburuk dan melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Lewis Duncan menyimpulkannya. Kisah Zarco dan Honda adalah kisah tentang risiko yang terbayar. Risiko Zarco untuk bergabung dengan pabrikan yang sedang berjuang, dan risiko Honda untuk menaruh kepercayaan pada seorang pembalap yang di atas kertas sudah memasuki usia senja. Namun, keduanya berhasil membuktikan bahwa kolaborasi mereka adalah sebuah keberhasilan. Suzuka 8 Hours adalah babak terbaru dalam kisah itu. Sebuah babak di mana ketangguhan, loyalitas, dan ambisi bertemu untuk menciptakan sebuah kemenangan yang monumental. Dan di tengah semua itu, Zarco membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pembalap, melainkan juga seorang pemenang sejati. Ia berhasil menaklukkan tantangan yang bahkan legenda sekelas Valentino Rossi pernah nyaris takluk, dan itu mungkin adalah pencapaian terbesarnya. Terima kasih sudah menyaksikan channel MGP Gacor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru seputar MotoGP. Dan salam gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan